Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Rizkullah dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang peran pemuda terhadap perubahan tatanan negara pada masa Orde Baru. Yang kita tahu pada masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan pada masa itu terjadi sebuah krisis ekonomi yang menyebabkan dolar menjadi naik dan harga BBM dan kebutuhan pokok menjadi tinggi. Sehingga menimbulkan rasa bergejolak di kalangan para pemuda, terutama mahasiswa pada saat itu. Sehingga terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat bergantinya masa dari masa Orde Baru menjadi reformasi. Salah satunya adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam dan Pasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998. 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi Indonesia melalui dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Dari keterangan tersebut bahwa sebagian universitas dari kalangan mahasiswa juga mengadakan unjuk rasa dan mengajukan sidang MPR untuk mengajukan reformasi Indonesia dari masa Orde Baru. Dan yang keterangan 2 sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendirawan Lesmana, dan Hafindin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti 1998. Karena mengapa menyebabkan timbulnya korban jiwa? Karena aparat pada masa itu diperbolehkan untuk menembak mahasiswa yang tidak tertib dalam demonstrasi, dan juga Komnas HAM pada masa itu belum sekuat sekarang. Dan yang kedua, salah satunya ada peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2, meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Nah, di sini peristiwa Semanggi 2, para mahasiswa dan para pemuda meminta untuk pemerintahan yang sekarang diganti yang secara terbuka dan juga serta melakukan pemilu untuk mengganti pemerintahan masa Orde Baru. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintah dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pemimpin universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Dan kita dapat kesimpulan bahwa mahasiswa pada saat itu tidak percaya kepada DPR atau MPR karena DPR atau MPR dan pemerintahan pada masa itu masih menganut masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto. Dan peran mahasiswa di sini adalah
untuk menyingkirkan pemerintahan dan DPR atau MPR yang masih memakai orang-orang Orde Baru pada masa itu. Dan kesimpulannya adalah peran mahasiswa dan peran pemuda pada masa itu, terutama mahasiswa, sangat penting untuk terjadinya masa reformasi karena bergejolak juga karena Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi disebabkan oleh orang-orang Orde Baru dan pemerintahan masa Orde Baru. Dan kita sebagai anak muda sekarang menikmati masa-masa reformasi karena telah diperjuangkan oleh pemuda zaman saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.